Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatun finnar. Para pendengar yang beriman, mahabbah, cinta kepada Allah merupakan mahabbah ibadah, cinta yang berwujud ibadah, yaitu cinta yang di dalamnya mewajibkan akan adanya ketundukan dan pengagungan. Pengagungan dalam hati hamba yang mencinta, menuntut adanya pelaksanaan terhadap perintah Allah serta upaya menjauhi larangannya. Cinta kepada Allah merupakan prinsip agama Islam yang prosesnya berputar pada cinta hanya pada Allah semata. Maka semakin sempurnanya cinta hamba kepadanya, semakin sempurna pula agamanya. Dan sebaliknya, semakin berkurang kecintaan hamba kepada Allah, semakin berkuranglah tauhid hamba itu kepada Allah. Kecintaan yang berupa ibadah khusus dipersembahkan hanya kepada Allah. Maka barang siapa yang mencintai selain cinta kepada Allah, juga cinta kepada selainnya dengan cinta ibadah, maka dia telah terjatuh ke dalam syirik besar. Dan ini terjadi pada sebagian ahli ibadah yang mereka mengagungkan serta mencintai kubur-kuburan dan wali-wali yang sudah meninggal, seperti mereka cinta kepada Allah, bahkan lebih besar lagi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhizu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Para pendengar yang beriman, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa orang yang mencintai sesuatu selain Allah yang ia cinta sebagaimana mencintai Allah, maka dia termasuk orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Dan tandingan di sini adalah tandingan dalam mahabbah, dalam kecintaan, bukan tandingan dalam penciptaan dan rububiyahnya. Karena hampir tidak terdapat seorang pun yang menetapkan adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal penciptaan dan rububiyahnya Allah. Berbeda dengan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kecintaan, karena kebanyakan manusia telah menjadikan tandingan bagi Allah dalam kecintaan dan pengagungan. Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengemukakan, maka Allah menyifati orang-orang yang beriman bahwa kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla lebih besar daripada orang-orang musyrik. Para ulama mempunyai dua pendapat tentang ayat ini. Dikatakan mereka mencintai berhala-berhala. Mereka sebagaimana kecintaan kaum mukminin kepada Allah. Dan kecintaan kaum mukminin kepada Allah lebih besar daripada kecintaan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Dan dikatakan dalam pendapat lain, mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana kecintaan mereka pada Allah dan kecintaan kaum
mukminin kepada Allah lebih besar daripada kecintaan mereka kepada Allah. Dan inilah pendapat yang benar. Adapun pendapat yang pertama adalah pendapat yang kontradiktif dan batil, karena orang-orang musyrik tidaklah mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaan kaum mukmin kepada Allah. Mereka orang-orang yang musyrik dicela lantaran mereka mempersekutukan antara Allah dengan tandingan-tandingan mereka dalam kecintaan mereka itu. Dalam kecintaan mereka ini tidak mengikhlaskan kecintaan tersebut kepada Allah Azza wa Jalla semata sebagaimana kecintaan kaum mukminin kepada Allah. Mahabbah atau cinta merupakan salah satu jenis ibadah. Barang siapa menjadikan tandingan bagi Allah yang ia mencintai tandingan tersebut sebagaimana ia mencintai Allah, maka ia musyrik. Karena cinta adalah ibadah, sedangkan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik besar. Dan di antara orang musyrik ada yang mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat besar, tetapi hal itu tidak berguna tanpa mengikhlaskan cinta hanya kepadanya. Mengikhlaskan kecintaan hanya kepada Allah termasuk tanda keimanan. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 24, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم عشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسدها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Para pendengar yang beriman, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsmani berkata, perintah yang disebutkan dalam firman-Nya yang artinya maka tunggulah, yang dimaksud dari perintah ini adalah ancaman. Oleh karena itulah selanjutnya Allah berfirman yang artinya sampai Allah memberikan keputusannya untuk membinasakan mereka yang lebih mengutamakan kecintaan kepada 8 perkara tersebut daripada kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah. Para pendengar yang beriman, ayat di atas menunjukkan bahwasanya kecintaan terhadap 8 perkara tersebut, walaupun kecintaan ini bukan cinta yang berupa ibadah, tetapi jika lebih diutamakan daripada kecintaan kepada Allah, maka kecintaan seperti ini menjadi sebab datangnya hukuman dari Allah. Para pendengar yang beriman, Rasulullah Muhammad SAW bersabda dari Anas, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa
wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu hingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia selainnya. Sabda Rasulullah ini dalam hadis tersebut, tidak beriman, sungguh ini adalah penafian, peniadaan terhadap keimanan. Penafian keimanan dalam sabda Rasulullah SAW tersebut ada dua, yaitu kadang yang dimaksud adalah penafian kesempurnaan iman yang wajib, yaitu orang yang dinafikan keimanan darinya tidak menjadi kafir. Yang kedua, kadang yang dimaksud adalah penafian atas keberadaan iman, yaitu penafian asal atau pokok keimanan. Orang yang dinafikan keimanan darinya menjadi kafir. Dan keimanan yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman yang wajib, sehingga yang dinafikan keimanan darinya tidaklah kafir, kecuali jika di dalam hati seseorang tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah SAW sama sekali, maka tidak diragukan lagi bahwa ini menafikan asal pokok keimanan, sehingga orang yang tidak cinta kepada Rasulullah SAW sama sekali adalah orang yang kafir. Hubungan antara hadis tersebut adalah sangat jelas karena cinta kepada Rasulullah termasuk dalam kategori cinta kepada Allah. Sedangkan kalau kecintaan kepada Rasulullah SAW sedemikian besarnya, iman seseorang tidak sempurna sebelum Rasulullah SAW lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, daripada seluruh manusia, maka tentulah cinta kepada Allah lebih utama dan lebih agung. Para pendengar yang beriman, kita wajib mencintai Rasulullah dan mendahulukannya atas kecintaan kepada semua makhluk. Karena cinta ialah amalan hati, dan dalam hadis ini dinafikan keimanan dari orang-orang yang tidak lebih mencintai Nabi dari semua manusia. Penafian peniadaan keimanan dalam hadis ini tidak menunjukkan bahwa orang yang dinafikan keimanan darinya keluar dari agama Islam. Keimanan yang benar pasti akan tampak tandanya pada pemiliknya. Dan kita sebagai insan untuk menolong sunnah Rasulullah SAW dan mengerahkan segenap kemampuan dan harta kita, karena hal ini termasuk kesempurnaan cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita wajib mendahulukan sabda Rasulullah atas seluruh perkataan manusia, karena lebih cinta kepada beliau daripada semua orang. Maka ini mengharuskan lebih mendahulukan perkataan dan perbuatan beliau daripada perkataan dan perbuatan seluruh manusia. Dan barang siapa mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi dia tidak tiba atau tidak mengikutinya, ia tidak mendahulukan perkataan beliau atas perkataan selainnya, dan tidak menolong sunnah beliau, tidak membela syariat beliau, dan membantah orang-orang yang menyelisihinya, dan tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang tidak mau melakukan hal-hal di atas, maka pengakuan dia bahwa dia cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah pengakuan yang dusta. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 47 sampai dengan 48.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna amanna billahi wa bil rasuli wa ata'na summa yatawalla warikum minhum min ba'di zalik wa ma ulaika bil mu'minin wa iza du'u ila Allahi rasulihi liyahkuma bainahum iza fariqum minhum mu'ridun. Dan mereka orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad dan kami mentaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menafikan keimanan orang yang berpaling dari ketaatan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dari Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas. Beliau berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ada 3 perkara, barang siapa ada dalam dirinya ketiga perkara itu, dia pasti merasakan manisnya iman. Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selain keduanya. Mencintai seseorang tiada lain hanya karena Allah tidak mau kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah darinya. Sebagaimana dia tidak ingin dicampakkan ke dalam api neraka. Dan disebutkan dalam riwayat lain, la yajidu ahadu halawatal imani hatta, seseorang tidak akan merasakan manisnya iman sebelum dan seterusnya. Maka halawatul iman, manisnya iman adalah merasakan kelezatan dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan dan dalam memikul amalan-amalan ibadah yang berat, serta lebih mengutamakan hal-hal yang dianggap berat oleh orang lain itu daripada kesenangan dunia. Itulah salah satu orang yang mempunyai halawatul iman, yang merasakan manisnya iman. Dan wujud kecintaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya dan meninggalkan kemaksiatan. Demikian juga wujud kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di antara tanda kecintaan kepada Allah dan Rasulnya adalah mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa-apa yang dibenci olehnya, serta lebih mengutamakan atau mendahulukan hal-hal yang Allah ridhoi daripada hal-hal yang lain. Di samping juga berusaha sekuat tenaga dalam mendatangkan hal-hal yang Allah ridho dan berupaya menjauhkan segala apa yang dia benci terhadapnya. Kemudian ittiba atau mengikuti Rasulnya, melaksanakan perintah beliau dan meninggalkan apa yang beliau larang, karena Allah Ta'ala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 80. Sehingga barang siapa lebih mendahulukan perintah selain Rasul daripada perintah Rasul dan menerjang apa yang beliau larang, maka ini merupakan satu pertanda tidak adanya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, karena cinta dan taat kepada Rasul merupakan konsekuensi dari cinta kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan termasuk konsekuensi cinta kepada Allah adalah cinta kepada orang-orang yang taat kepadanya, seperti para nabi, rasul-rasulnya, dan hamba-hamba Allah yang soleh, sehingga dengannya kecintaan seorang hamba kepada orang lain adalah karena Allah. Para pendengar yang budiman, kemudian di antara kesempurnaan kecintaan seorang hamba kepada Allah, di samping mencintai hal-hal yang Allah cintai, dia harus membenci hal-hal yang dibenci dan tidak diridhai Allah. Seperti contohnya adalah kekufuran yang ia jelas-jelas merupakan lawan dari keimanan. Allah Ta'ala berfirman, wala yarda li ibadihil kufra, dan dia tidak meridhai kekafiran hamba-hambanya. Az-Zumar ayat 7. Maka demi sempurnanya kecintaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, maka menjadi keharusan baginya benci kepada kekufuran, sebagaimana halnya dia membenci untuk dilemparkan ke dalam api. Para pendengar yang beriman, barang siapa mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah, membela seseorang karena Allah, dan memusuhi seseorang karena Allah, maka sesungguhnya kecintaan dan pertolongan dari Allah hanyalah bisa diperoleh dengan hal tersebut, dan seorang hamba tidak akan menemukan rasa nikmatnya iman, sekalipun banyak sholat dan puasanya, hingga dia bersikap demikian. Persahabatan di antara manusia umumnya didasarkan atas kepentingan dunia, namun hal itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka. Oleh karena itu kita wajib mendahulukan kecintaan kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya daripada kepada selain keduanya. Cinta seseorang kepada Allah merupakan tanda kesempurnaan imannya, dan wajib seorang mukmin membenci kepada kekufuran dan orang-orang kafir karena Allah tidak menyukai. Para pendengar, Abdullah bin Abbas membatasi sebab-sebab yang dengannya bisa mendatangkan kecintaan dan pertolongan dari Allah kepada para hambanya, yaitu dengan mencintai wali-walinya, membenci musuh-musuhnya, serta menampakkan kecintaan dan kebencian tersebut dengan secara terang-terangan, dengan menolong orang-orang yang beriman dan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, serta berjihad melawan orang-orang yang tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya. Para pendengar yang budiman, semoga berbagi ilmu pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Semoga mahabbah, cinta kita kepada Allah dan Rasul melebihi dari cinta kepada yang lainnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang benar-benar iman pada Allah SWT. Demikianlah.
sedikit berbagi ilmu pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.